Engkaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Hai, Shalom para penyembah Tuhan. Senang sekali bisa sekali lagi menyapa Anda di acara Hati Penyembah. Di mana dalam acara ini kita akan banyak belajar tentang prinsip dan nilai kebenaran tentang pujian penyembahan dalam kehidupan sebagai seorang penyembah. Nah, kali ini saya bersama dengan Pastor Philip Mantova. Hai Pastor, selamat. Juga Brando. Brando adalah salah satu singers dari Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat. Ya, beliau termasuk senior. Wow. Kata kuncinya senior. Nah, tema hari ini kita akan bahas tentang mengapa menyanyi itu baik bagi jiwa kita, ya. Oke, nah kita baca dulu Alkitabnya ya. Yuk kita baca di Mazmur 92 ayat 2. Ini menarik sekali tema ini. Oke, Mazmur 92 ayat 2. Mazmur 92 ayat 2. Ya. Begini bunyinya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ya, dikatakan adalah baik menyanyikan ya mazmur bagi Tuhan. Menyanyi adalah salah satu bentuk ekspresi. Ya, dan ternyata bukan sekedar sebuah kegiatan biasa menyanyi. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa di menyanyi. Nah, Pastor Philip akan menjelaskan mengapa menyanyi itu penting bagi kita. Loh kok saya? Praise and worship itu pujian penyembahan. Iya. Orang berkata gini, menyembah itu gaya hidup. Betul sih, tapi tidak sepenuhnya. Iya. Menyembah itu juga nyanyi. Menyembah itu kan juga lagu. Ya. Jadi kita mesti bisa nyanyi juga, meskipun tidak semua orang bisa nyanyi. Saya ngerti sih keterbatasan suara. Siapa bilang kita harus nyanyi itu di atas panggung, didengar banyak orang. Tapi menyanyi bagi Tuhan itu baik bagi jiwa kita. Karena orang yang gak bisa nyanyi biasanya akan dingin hatinya. Iya. Orang yang gak bisa nyanyi biasanya gak bisa tersenyum tak ketawa seperti Brando. Berarti suka nyanyi nih, singer. Iya, Jadi iya. kaku, kurang ekspresif orangnya. Dan kalau hati orang semakin membatu, nanti yang kasihan adalah anak-anak istrinya atau suami istrinya. Kalau ini anak-anaknya, kasihan orang tuanya. Karena orang yang tidak bisa nyanyi, jiwanya itu membeku. Dan biasanya orang gitu, sukanya adalah baku hantam dengan sesamanya. Bukan berarti kalau orang menyanyi menyembah sudah pasti jaminan orang itu benar, enggak juga. Ada orang yang pura-pura. Iya. Hanya karena ada uang palsu, bukan berarti nggak ada uang asli. Ya. Kalau orang tidak mau nyanyi sama sekali nih, untuk Tuhannya maksudnya, padahal menyembah itu juga lagu. Orang seperti itu nanti lama-lama akan mati rohani. Yang kasihan orang di kanan kirinya. Karena orang kalau nyanyi itu adalah baik kan, tadi Mazmur 92. Ya. Mazmur 92. Adalah baik untuk menyanyi bagi Tuhan. Karena waktu kita menyanyi itu, gemburlah hati kita. Hati kita itu seperti diairi. Tapi juga bukan berarti semua lagu bisa memberi dampak yang benar. Kalau kita nyanyinya lagu-lagu yang Dunia ya mungkin gitu ya. dunia yang Putus ada beberapa cinta yang masih gitu oke ya. Kalau Putus putus cinta cinta, gitu. aku gak mau hidup lagi. Semangatnya Iya. patah itu. Melankolik, mengasihani diri Iya. sendiri, pulangkan aku ke rumah ibuku Iya. kembali, apalah itu. Wah, itu orang kalau patah hati malah bunuh diri dengan lagu itu kan. Betul. Jadi enggak semua, makanya adalah baik untuk menyanyi bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Kalau misalnya ada orang-orang yang pikir wah suara saya ini fals. Betul kok. Iya. Enggak Terus semua kalau- di luar sana itu bisa dalam tanda kutip menyanyi Iya. gitu loh ya Ko Yudi ya. Jadi betul. dengan keterbatasan mereka jadi merasa mungkin nih kalau kita lihat di gereja ada beberapa jemaat itu yang kesannya itu cool. Oh iya. Karena mereka Angker juga. bukan karena apa? Karena mungkin ada rasa minder mereka kalau Iya. menyanyi takut fals. Kalau Iya, yang iya, seperti itu gimana Ko Yudi? Very good. Ini pertanyaan yang baik karena ini benar-benar mendarat, semua orang kena nih. Karena kebanyakan orang nggak bisa nyanyi sih daripada yang bisa. Betul. Oke. Jadi kalau di gereja tetaplah ikut nyanyi. Tetap ikut menyanyi. Brando kan seorang singer. Betul. Ko. Rasanya gimana kalau lihat orang? Nah, kalau dipancing Ko Philip ini saya malah pengen sharing, ya kan? Sedikit curhat jadinya ya, karena Betul bukan sekali. apa, kalau di panggung itu dalam tanda kutip tuntutan seorang singer itu kan harus ekspresif. Tapi saya belajar banyak dari Ko Yudi bahwa ekspresif itu bukan ekspresif yang menipu. Karena kehidupan penyembah itu harus sama ketika di panggung juga sama dengan Sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Iya. Bukan dalam tanda kutip di panggung harus ekspresif tapi di rumah marah-marah dan sebagainya ya kok. Nah yang bikin maaf dalam tanda kutip drop singer yang di stage itu kok ketika melihat jemaat
melototin kita kok. Ini jemaat maksudnya apa ya? Jadi kita itu merasa ada bersalah kok. Kostumnya yang salah kah? Atau penampilan saya ada yang salah gitu. Jadi saya kalau sudah melihat seperti itu, saya bukan buang muka, tapi berusaha mencari Wajah yang fokus yang tersenyum. lain, yang ekspresif. Nah itu memang akan mensupport kita yang di stage. Nah biasanya lelesannya ke saya, setelah itu kalau saya khotbah juga saya dipeloton gitu ya kan. Gak ada amin, gak ada iya kan. Tapi usahakan memang untuk di kebaktian tetap harus ikut nyanyi. Setuju. Karena akan susah konsentrasi apalagi nanti tentang firman Allah. Meskipun puji-pujian penyembahan itu bukanlah pelayanan yang mempersiapkan firman. Itu masing-masing adalah penyembahan tersendiri. Tapi kalau kita nggak nyanyi susah konsentrasi. Sungguh kita nggak akan dapat banyak, kita nggak bisa memberi banyak. Betul. Tapi memang triknya di sini. Kalau kita tahu suara kita pas-pasan, ya nggak usah kita cari perhatian. Dikerasin, melenting, melintang gitu ya. Apalagi kalau musiknya lagi pelan. Gitu. Jemaat Tiba-tiba, saja, cuma jemaat saja. Iya. Gitu. Tapi kan kita bisa menyanyi dengan suara normal. Iya. Nah, untungnya kalau di jemaat yang nggak bisa nyanyi adalah suara kita itu ditelan oleh suara Jemaat banyak ya. congregation. Jemaat banyak. Jadi nggak apa-apa sih, kita bisa bersembunyi di balik itu, Betul. tapi ikut nyanyi. Betul. Kalau di dalam saat teduh pribadi, ikut nyanyi juga supaya jangan kaku nanti jiwanya. Orang bilang kecetit lah, kaku lehernya lah, tengeng lah, nggak bisa lihat ke situ, salah tidur. Orang juga bisa salah nyembah loh atau salah saat teduh, nggak pernah nyanyi melulu. Tapi aku kan nggak bisa main musik. Kan hari-hari ini banyak sekali apps, Betul, Bu. tinggal Bluetooth. Betul. Ya kan? Kalau saya hampir keluar kata kaset nanti ketahuan. kita ini bukan generasi Ketahuan. milenium ya, bukan milenium. Umurnya. Jadi gak How old keceplosan are di kata you? kaset ya. Kalau tanya orang how old are you? Jawabannya I'm fine, thank you aja. Kan bisa ada itu kita sambil nyetel. Boleh nggak kita itu dompleng nyanyi sama artis siapa yang sedang mengalunkan lagu? Boleh aja. Gak apa-apa, hatinya kan sendiri. Betul. Betul. Kan kita dibantu. Betul. Kita pakai alat musik juga dibantu, pakai piano. Iya. Jadi it's okay sih. Tapi kalau bisa gitar ya main-main sendiri, mungkin nggak layak pakai di ibadah juga nggak apa-apa. Main piano, saya bisa. Tapi hanya untuk kalangan sendiri, untuk diri sendiri maksudnya. Saya main-main gitar sendiri, ya kuncinya cuma G dan C saja. Tapi saya pakai. Selebih dari itu kalau nggak bisa ya nggak pakai lagu. Atau saya pakai tadi itu, saya nyalakan speaker saya. So it's okay loh. Tapi jangan sampai nggak nyanyi. Jadi bukan halangan ya, Bu. Bukan berarti menyanyi itu Enggak. menjadi halangan untuk kita karena keterbatasan itu tadi Iya. itu menjadi halangan kita untuk menyanyi. Oke. Fales nggak apa-apa. Mau kuncinya lari ke kiri kanan nggak apa-apa. Saat teduh adalah waktu pribadimu. Itu diizinkan ini. Itu diizinkan ya. Asal motivasi bersih, hati kita nggak pernah fales di depan Tuhan. Ya betul, itu yang penting. Yang Betul. penting kita nyanyi kan. Betul. Memang, Betul. nanti lama-lama juga kalau kita nyanyi, lama-lama suara kita merdu sendiri, kok sense of musicnya muncul sendiri. Betul. Ada orang yang nggak bisa musik jadi bisa musik. Betul. Tapi saya sedikit penasaran dari yes. Ko Philip yang sampaikan. Dari tadi kata penekanan menyanyi. Sebetulnya apa sih di balik kata menyanyi itu seberapa penting kita itu harus menyanyi? Mungkin Ko Philip bisa bantu jawab. Penting sekali. Penting sekali. Bukan Oke. masalahnya kita bisa nyanyi artinya suara kita merdu enggak. Tapi kalau kita bisa nyanyi berarti kita harus menyanyi. Kita diciptakan paru-paru kita bisa bernafas berarti harus tarik oksigen. Harus Menyanyilah untuk Tuhan. Dan Tuhan bilang apa di Alkitab? Kan ada tulisannya begini. Biar pohon-pohon pun bertepuk tangan. Kapan sih kita dengar pohon bertepuk tangan? Tapi ketika ada hembusan, angin, lalu tek 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 tek, itu seperti tepuk tangan bagi Tuhan. Burung berkicau itu menyanyi. Alam semesta menaikkan pujian. Jadi sebenarnya asal kita ada suara, nyanyilah. Pernah lihat orang bisu berusaha untuk berbicara? Dia keluarnya hanya serak-serak saja, bahkan bukan serak-serak bahasa, tapi dia tetap keluarkan suaranya. Kita bersuara kok tidak pernah menyanyi untuk Tuhan itu. Nyanyi itu bukan karena kita layak menyanyikannya. Nyanyi itu karena Tuhan layak menerima pujian kita. Jadi yang penting itu bukan kita yang mengalunkan nada. Fales nggak fales, yang penting Tuhan mendengar dan kita berusaha. Ya. Udah itu. Makanya nyanyi itu perlu nggak? Punya suara nggak? Orang bisu aja berusaha nyanyi. Saya pernah lihat satu orang bisu nih. Dalam satu kebaktian atau persekutuan yang saya pimpin. Dia nyanyi, dia keluarkan suaranya tapi nggak keluar suaranya. Saya lihat ternyata dia bisu. Ya. Dia menyanyi, membuat saya terharu. Ternyata ada hamba Tuhan lain pernah cerita sama saya, mereka pernah alami yang sama. Orang bisu aja mau nyanyi untuk Tuhan. Batu aja bersorak. Kalau nggak ada, mereka nggak bersorak-sorak untuk aku kata Tuhan waktu masuk Yerusalem. Ya, betul. Daun palem itu. Batu itu akan bersorak. Dari situ akan keluar anak Abraham yang memuji Tuhan. Yaudah nyanyilah. Karena Tuhan memang layak terima pujian. Oke. Penting sekali untuk kita atur melodi
Meskipun pas-pasan. Ya memang kalau ya harus tahu diri kalau memang suara kita itu kuncinya itu di tengah-tengah. Penasaran. Ya mungkin nggak jadi seperti Brando, jadi singer di dalam gereja, it's okay gitu sih. Nggak semua Suara orang tiga punya setengah. Suara 3,5. Oh, nggak semua orang punya karunia. Tapi semua orang bisa menyembah. Oke, nah ini ada pertanyaan juga sering ditanyakan. Beda antara, kalau orang bilang gini, kalau pujian itu pasti beatnya cepat. Ya. Praise, Kalau ya. praise, kalau menyembah itu Worship pujian, itu worship pelan. itu pelan. Apakah itu ada bedanya di situ? Enggak sih, itu cuma lagu cepat pelan. Lebih Iya. gampang lah ya, praise. Wah, Ah, itu sebagai simbol aja kalau kita lagi nyanyi nih, gini. Kalau saya sih begini tuh chorus kembali, kalau yang ini kembali ke lirik. Ya, ini kalau sudah terakhir, ini sudah penutupan. Itu hanya simbol tanda aja. Tapi arti sesungguhnya praise itu adalah, dan worship bedanya di sini. Praise itu lebih ke arah memuji Tuhan karena perbuatannya. I praise you Memuji Tuhan karena because of perbuatannya. what you have done. Aku memujimu karena engkau hari ini menolong aku. Aku memujimu karena perbuatanmu, karena ciptaanmu. Lihat bumi langit, lihat matahari, lihat gunung. Tapi kalau menyembah itu lebih kepada pribadinya. Dia tidak perlu berbuat apa-apa, dia tetap adalah Allah. Sekalipun beatnya cepat, Nah, ya. oh, Lebih ke oke. esensinya sih. Esensi ya. Sensasi dari praise itu cepat, sensasi daripada worship itu pelan. Tetapi sebenarnya esensi daripada praise adalah kita patut berkata thank you sama Tuhan for what He does, atas apa yang Dia perbuat. Yes. Tapi waktu kita tidak mendapat apa-apa, kita tidak memperoleh sesuatu, doa juga belum dijawab, tidak ada mujizat. Semua orang bisa worship. Semua orang bisa worship karena Dia adalah pribadi yang layak disembah. Menyembah Tuhan itu gini, Tuhan sekalipun aku dalam penjara, sekalipun itu aku di rudung kemalangan, I worship you, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Engkau yang termulia. Saat ku menyembah karena Engkau adalah pribadi yang layak itu. Jadi kita menyembah Tuhan karena pribadinya, peduli amat apa yang terjadi atau tidak terjadi pada kita, Dia tetap adalah Allah. Good, Ya. good. Wow, ya, Itu dia, ya, praise and ya. worship itu bedanya. Yes. Yes. Hanya untuk memperbaiki miskonsepsi. Iya. Karena itu yang Misconception. sering ditanyakan soalnya ya. Ya, betul. Nah, betul. terus bicara soal nyanyian tadi. Tadi saya bilang nyanyian adalah bentuk ekspresi. Ekspresi. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi di rumah misalnya. Apakah kita juga ada ekspresi khusus dan lain sebagainya? Saya masih ingat dulu waktu itu Pastor Philip menyampaikan 7 ekspresi ya, toda, yada, Ada. terus Ya. apalagi itu. Ya, Ya. tersungkur. Itu apakah juga di gereja di rumah perlakuan kita sama atau gimana? Pasti ada perbedaannya, apalagi kalau kita itu di atas panggung ya kan, kita bisa angkat tangan, kita mari jemaat kita angkat tangan. Hal gitu kita nggak akan lakukan. Ada tanda-tanda waktu saya nyanyi, nyembah sendiri nggak mungkin saya kasih sama, karena nggak ada keyboardisnya. Saya nggak akan kasih tanda begini, begitu nggak ada. Jadi ada ekspresi-ekspresif yang berubah, yang fungsionalnya tidak sama. Tetapi pada dasarnya iya, tetap harus kita lakukan. Saya di rumah juga saya berlutut. Ya, saya mungkin tepuk tangan nggak bisa keras-keras kalau lagi tidur semuanya, jadi menyesuaikan. Jadi saya angkat tangan, angkat tangan. Ya, kadang-kadang saya ekspresif kalau sama Tuhan, karena di gereja kita nggak boleh pura-pura, itu apa adanya. Seperti yang dikatakan tadi, luar dalam harus sama. Iya. Ya, jadi ya lakukan semua ekspresinya. Nggak ada orang yang berkata hore, hore. Aku dapat keuntungan, hore. Nggak ada. Orang dunia aja tahu, hore. Mereka lompat. Iya, Lihat iya, kesebelasan tim yang mereka andalkan untuk menang. betul. Wah, langsung naik-naik di atas sofa. Bahkan mereka lebih agresif ketika nonton bola daripada di gereja loh. Ya kan makanya namanya idola. Idola, Karena mereka ya. menyembah. Oke. Iya. Ya nggak apa-apa sih orang Kristen, kita anak Tuhan lihat itu kita juga ekspresif nggak apa-apa. Tapi sama Tuhan jangan kalah. Iya, Yes. betul. Tuhan kan lebih dari itu. Betul. Betul, sekali. betul. Kok. Itu kesebelasan Tuhan adalah kesatuan hati kita. Betul, Kok. Betul. Betul sekali. Asik nih ya. caranya. Belajar banyak gak semuanya di situ? Pasti belajar banyak ya. Pasti belajar belajar banyak banyak. pasti di sana. Oke. Oh iya di situ ya. Ya, jadi nyanyi ini adalah bentuk dari mana ekspresi kita untuk menyembah Tuhan, dan itu sangat penting. Ya. Karena waktu menyembah, waktu menyanyi, tanpa disadari hati kita ini bisa sejuk ya. Kayak ada sebuah kita larut dalam nyanyian itu, apalagi nyanyian-nyanyian yang tentang Tuhan. Di mana Alkitab berkata Dia bertakhta di atas pujian Betul. umatnya. Sehingga waktu kita nyanyi itu Tuhan bertakhta. Jadi jangan remehkan pujian penyembahan di Betul. gereja. Betul.
Apalagi jemaat, ya maaf ya suka terlambat kadang-kadang. Ya. Kan masih puji-pujian. Oh, jangan. Poin ibadah Nggak boleh ada yang di gereja pas kita. firman mereka datang. Iya, ini iya. tadi. Justru Tuhan menjamanya di awal. Iya, itu namanya pilih papa atau mama, pilih nggak bisa dua-dua itu sama-sama dalam hadirat Allah sepenting itu. Iya, iya, iya. Semua orang bisa nyanyi kok sebenarnya. Iya, Anak iya. kecil aja kalau mau ngece temennya kan begini. Bisa. Iya, iya, iya. Setiap orang itu cukup universal. Di bangsa-bangsa lain juga sama. Jadi kita semua bisa nyanyi. Kalau kita nggak bisa nyanyi ya, ayo kita workshop sedikit kita ajari. Simple sih, nyanyi aja haleluya yang artinya puji Tuhan. Haleluya 12 kali 12 coba. Simple kan, nggak usah ngombak itu loh. Vibrasinya nggak usah ada. Mungkin nggak semua orang bisa nyanyi kayak Brando dan kawan-kawan. Tapi mungkin bisa kuncinya apa itu tadi? Haleluya. Yang biasa aja dulu. Haleluya. Staccato juga nggak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Diulang-ulang. Haleluya. 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 Rada bisa nyanyi ya sekarang dari awal ya. Haleluya. 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 Sekali lagi, sangat bisa nyanyi sampai pecah suara. 2, 3. Haleluya. 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 Kita yang berdosa, oh haleluya. 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 Si semua orang bisa nyanyi. Iya. Kita bisa dengar mereka, kita kasih tepuk tangan untuk Iya. mereka semua, untuk kita semua. Saya kembalikan Pastor Iya, Yudi. iya. Jadi menyanyi itu sangat penting karena di Alkitab jiwa kita bisa dibangun Yes. lewat nyanyian. Karena itu jangan berhenti untuk terus menyanyi bagi Tuhan. Ya, saudara, semua orang tadi dikatakan pasti bisa nyanyi. Karena itu ayo jangan sampai kita ini terhalang oleh apapun perasaan minder lah, perasaan gak bisa nyanyi, nggak usah. Saudara, apalagi ketika Anda bersaat teduh sendiri, ya tidak ada yang dengar. Karena itu tetap kita dorong saudara, ayo kita nyanyi bagi Tuhan. Amin. Saya percaya di atas nyanyian Anda ada hadirat Allah di situ. Yes, Tuhan bertakhta di atas pujian, maka seluruh eksistensi itu ada di situ. Apa itu? Kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, pengharapan yang baru ada di situ, dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Untuk itu mari kita akan nyanyi lagi. Ayo kita nyanyi lagi. Ayo kita nyanyikan satu pujian. Dikatakan ini, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari katakan ini, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bisa lebih tinggi lagi. Haleluya. Katakan sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, di hidupku, amin. Sekali lagi mari angkat tangan kita sama-sama, boleh nggak lebih tinggi lagi, amin. Katakan, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. katakan sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh, katakan sama-sama. Kau hebat, ajaib perkasa Amin. perbuatanmu. Oh, di hidupku. Wah, sungguh kau Allah yang ajaib di hidup kami, Tuhan. Amin. Engkau melakukan perkara yang ajaib di hidup kami. Setiap kami boleh sungguh-sungguh tinggal di hadirat-Mu. Kami mau menyanyi bagi Tuhan. Ya. Sebab disitulah kata Alkitab, Engkau bertakhta di atas nyanyian, di atas pujian umat-Mu. Maka kekuatan hidup kami diperbaharui. Jadikan kami seorang yang suka untuk terus memuji Tuhan. Di apapun situasi kami. Kami tetap berkata, boleh melihat bahwa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan ketika ucapan syukur naik, ini menjadi kekuatan yang baru buat hidup kami. Karena itu biar hari ini saya mau berdoa buat beberapa orang yang mungkin hari ini lagi mengalami persoalan. Dan persoalan itu sempat mencuri damai sejahtera di hidupmu. Seolah-olah kita ini kayak ditinggal Tuhan dan Anda susah mengucap syukur. Ini waktunya, waktu yang terbaik. Di tengah-tengah mungkin jawaban doa belum datang, mengucap syukurlah. Menyanyilah terus bagi Tuhan. Nanti kita akan lihat betapa Tuhan yang ajaib akan melakukan perkara yang besar di hidup Anda. Kalau Anda ada orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua orang yang mengangkat tangan hari ini. Biar Tuhan sungguh-sungguh Engkau yang menggantikan duka kami menjadi sukacita. Oh, segala bentuk tangisan akan diubah menjadi tarian oleh karena Tuhan yang mengasihi kami. Karena itu biar nyanyian bagimu tidak boleh berhenti di hidup kami. Terus naik bagimu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah. Dan kami tahu pada waktunya pertolongan, pada waktunya mujizat akan datang. Tapi sementara itu belum ada, kami pun tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kami akan terus menyanyi bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, dipuji. Karena biar kekuatan yang baru mengalir atas setiap umat-Mu, setiap para penyembah. Dan biar mereka mengalami kemenangan dalam waktunya Tuhan nanti. Sehingga mereka akan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Karena itu semua yang mendengarkan program Hati Penyembah ini diberkati oleh Tuhan. Dan biar kegemaran untuk terus memuji Tuhan ada pada Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor Philip. Thank you. Ya, thank you Brando. Thank you. Wow, luar biasa saudara. Kita bisa terus menerima nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, yang begitu luar biasa. Biar kita bukan hanya mendengar,
tapi ada menghidupi. Amin. Karena itu para penyembah Tuhan, jangan lewatkan acara Hati Penyembah ini setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ya di YouTube GMS.Church. Anda bisa menyaksikannya bersama dengan keluarga. Kita bisa belajar bersama-sama tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara yang belum subscribe, Anda bisa subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak terlewatkan ya berkat Tuhan lewat acara ini. Dan ada juga saudara dalam acara ini diberi kesempatan untuk bisa merequest lagu ya di kolom komentar. Nanti lagu yang dipilih minggu depan kita akan menyanyikan buat Anda. Dan nanti ada satu request dari saudari Herlinda ya yang akan kita nyanyikan berjudul Dibebaskan. Nah saudara, sampai jumpa Senin depan dalam acara Hati Penyembah. Ya, kerinduan Tuhan, panggilan kita. Tuhan memberkati. Dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku.